Eropa tak bisa terus jatuhkan sanksi ke Rusia. Menlu Luxembourg Jan Asselborn menilai Uni Eropa tidak bisa terus-menerus menjatuhkan sanksi ke Rusia. Cepat atau lambat Uni Eropa harus kembali ke diplomasi kandidat. Asselborn mengakui waktu untuk diplomasi belum tiba. Asselborn membeberkan bahwa Uni Eropa sedang mencoba memastikan kalau sanksi-sanksi sudah dijalankan. UE tidak bisa terus-terusan menjatuhkan sanksi-sanksi dan sanksi, sebab pada saat yang sama pemimpin Eropa perlu berpikir soal bagaimana kita kembali ke jalur diplomasi. Asselborn tahu betul jika diplomasi ini belum siap dibahas. Menurut Asselborn, UE pada akhirnya harus menemukan sebuah cara untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina. Pasalnya, sanksi-sanksi hanya melukai Uni Eropa sendiri, sebab Uni Eropa adalah organisasi terbesar di benua biru. Asselborn menyoroti fakta Gazprom yang menghentikan pengiriman gas ke Prancis dan Jerman adalah sebuah masalah besar, sedangkan Gazprom adalah BUMN sedang negeri dari Rusia. Sebelumnya pada Selasa 30 Agustus 2022 kemarin Gazprom memangkas suplai gas ke ENGIE, yakni sebuah perusahaan sektor rumah tangga asal Prancis. Langkah tersebut diambil Gazprom setelah ENGIE gagal membayar gas yang dikirim pada Juli 2022. Sedangkan pada Rabu 31 Agustus 2022 Gazprom membekukan sementara pengiriman gas ke Eropa yang melalui jalur pipa Nord Stream 1 dengan alasan sedang melakukan perawatan jalur pipa itu mengalirkan gas ke Jerman. Ucapan Menteri Luar Negeri Asselborn itu disampaikan saat negara-negara seperti Austria, Prancis, dan Jerman sudah mengambil sikap untuk menolak sebuah blockade yang akan melarang penertiban visa bagi seluruh warga negara Rusia yang ingin ke Eropa. Blockade itu disorongkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Polandia, Estonia, dan Republik Ceko. Asselborn meyakini kebijakan seperti ini melarang warga Rusia masih Eropa hanya akan menciptakan sebuah tirai besi baru di Eropa. Asselborn dan berkeras warga negara Rusia seharusnya tidak terjadi sasaran sanksi-sanksi Uni Eropa. Rusia bikin UE galau hingga terpecah, ini buktinya. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mendesak negara-negara yang berselisih untuk segera menyelesaikan perbedaan pendapat dalam membatasi perjalanan bagi warga Rusia. Dalam peringatannya tersebut, Borrell mengatakan Eropa harus tetap bersatu dengan Moskow meski serangannya ke Ukraina sudah berjalan 6 bulan. Ia juga membuat peringatan saat para Menteri Luar Negeri Uni Eropa berkumpul di Praha untuk pembicaraan hari kedua terkait penangguhan perjanjian fasilitas visa dengan Rusia. Borrell menjelaskan kepada wartawan bahwa Uni Eropa harus mencapai kesepakatan dan keputusan politik. UE tidak boleh terlihat terpecah belah dalam hal yang begitu penting. Langkah itu akan membuat orang Rusia menunggu lebih lama dan membayar lebih untuk visa perjalanan ke negara-negara UE. Tetapi 27 negara anggota terbagi antara memberlakukan atau tidak larangan pariwisata menyeluruh warga Rusia, meskipun ada seruan berulang-ulang dari Ukraina untuk membuat orang Rusia bisa membayar harga dari serangan Presiden Vladimir Putin. Negara-negara Timur dan Nordik mendorong larangan langsung, sementara Jerman dan Prancis telah memperingatkan rekan-rekan mereka bahwa tautan itu akan menjadi kontraproduktif. Beberapa negara bagian timur mengatakan mereka akan terus maju dengan larangan visa sendiri jika tidak akan ada kesepakatan UE. Menurut Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkēns, larangan langsung akan mengirim pesan yang sangat jelas kepada warga Rusia hanya sementara. Warga Ukraina sekarat, mereka tidak dipersilakan datang ke Eropa. Rinkēns tidak menganggap serius argumen bahwa mengunjungi Eropa orang Rusia akan belajar banyak bagaimana mengubah negara mereka. Estonia, Finlandia, Lituania, Latvia, dan Polandia telah menyerukan dalam pernyataan bersama untuk langkah-langkah di seluruh Uni Eropa untuk secara tegas mengurangi aliran warga Rusia ke Eropa menurut laporan Financial Times. Sampai langkah-langkah seperti ini diterapkan di tingkat UE, mereka akan mempertimbangkan untuk menetapkan langkah-langkah sementara di tingkat nasional. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga mendorong langkah-langkah yang lebih keras. Ia mengatakan kepada Reuters bahwa larangan visa adalah tanggapan yang tepat terhadap perang agresi genosida Rusia di jantung Eropa didukung oleh mayoritas warga Rusia. Seorang pejabat UE juga mengatakan Republik Ceko yang memegang jabatan presiden bergilir UE mengusulkan agar para menteri menyetujui penangguhan perjanjian fasilitas visa sebagai langkah pertama memberikan batasan untuk Rusia. Lebih dari 1 juta warga Rusia telah memasuki blok itu melalui titik-titik perbatasan darat sejak awal serangan Rusia ke Ukraina. Kebanyakan dari mereka melalui Finlandia dan Estonia, kata Vodek Badan Perbatasan UE. Uni Eropa berencana untuk mengintervensi pasar energi saat krisis musim dingin. UE sedang bersiap untuk memasuki pasar energinya, melakukan intervensi dalam jangka pendek untuk meredam lonjakan biaya listrik saat benua itu bersiap menghadapi pukulan ekonomi dari kekurangan energi musim dingin ini. Blok tersebut ingin membatasi harga dalam jangka pendek dan kemudian juga dalam jangka panjang. Meskipun tidak merincikan rincian arah perjalanan menggarisbawahi rasa panik di ibu kota Eropa. Lonjakan harga listrik yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ada telah melonjak hampir 10 kali lipat pada tahun lalu.
Politisi sekarang mempertimbangkan prospek Moskow mematikan gas dan memaksa industri Eropa untuk menutup, sebagai cara untuk melemahkan dukungan benua untuk Ukraina. Pembuat kebijakan Eropa meningkatkan langkah mereka saat mereka bersiap untuk musim dingin. Mereka sudah berlomba-lomba mengisi tampungan gas dan upaya itu untuk mulai membuahkan hasil. Cadangan gas UE penuh 79,4% pada 27 Agustus mendekati target 80% pada 1 November. Von der Leyen tidak menjelaskan detailnya. Tetapi semakin banyak negara anggota yang meminta batas harga. Republik Ceko yang memegang jabatan Presiden bergilir di Uni Eropa mengatakan pertemuan luar biasa para Menteri Energi pada 9 September, di mana para diplomat UE mengatakan komisi itu dapat menawarkan rencana terperinci secepat minggu ini. Sebuah rancangan dokumen internal UE yang dikutip oleh Bloomberg awal tahun ini menunjukkan komisi tersebut mempertimbangkan opsi untuk membatasi harga gas untuk menghindari biaya tinggi yang tak tertahankan. Salah satu kemungkinan adalah membatasi harga di bursa gas Eropa, tetapi dokumen tersebut menunjukkan mekanisme seperti ini secara umum dapat memperkenalkan dengan cara yang berbeda. Dengan Rusia menekan pengiriman gas dan pemadaman pembangkit listrik yang semakin melemah pasokan. Dalam jangka pendek, Habeck juga menyarankan mempertimbangkan pajak jangka pendek atas keuntungan berlebihan oleh perusahaan energi sebagai bagian dari transisi. Harga gas alam Eropa pada hari Senin jatuh terbesar sejak Maret setelah Jerman mengatakan tungku gasnya terisi lebih cepat dari yang direncanakan. Lonjakan harga dan kekurangan pengiriman Rusia juga memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada beberapa perusahaan listrik. Utilitas Jerman Uniper SE telah meminta tambahan 4 miliar euro dan memberi pinjaman milik negeri negara Jerman KfW setelah sepenuhnya menggunakan jalur kredit 9 miliar euro yang ada. Drama tambahan ini sekitar 2 kali lipat dari nilai pasarnya saat ini. Harga listrik untuk tahun depan melonjak di atas 1.000 euro per megawatt jam sebelumnya pada hari Senin. Sebelumnya jatuh lebih dari 20% pada EEX, pasar terbesar Eropa untuk kontrak listrik. Di depan Uni Eropa, Perdana Menteri Ceko Bert Fiala mencari dukungan untuk rencana pembatasan harga dan mendiskusikannya dengan Kansler Jerman Olaf Scholz dalam pembicaraan bilateral pada Praha pada hari Senin. Scholz mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers bersama bahwa dia menerima dan berterima kasih atas proposal Ceko untuk batas harga dan menyatakan keyakinannya bahwa UE akan mencapai kesepakatan dengan cepat.